kasus COVID-19 di Indonesia naik signifikan hingga 620% dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama dalam disiplin protokol kesehatan dan meningkatkan cakupan vaksinasi booster. Hari ini terjadi penambahan 1.614 kasus positif COVID-19. Sementara pada 1 Juli 2022 yang lalu terjadi penambahan 1.921 kasus, lalu pada tanggal 2 Juli kemarin bertambah 1.794 kasus. Kasus COVID-19 terus naik secara signifikan, akan tetapi capaian vaksinasi dosis penguat atau booster masih rendah. Hingga hari ini capaian vaksinasi booster baru mencapai 21,26%. Pemerintah mewaspadai penularan COVID-19 saat libur panjang sekolah. Mampukah protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi perisai? Kita akan bahas seusai tayangan yang berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memprediksi laju kasus COVID-19 di Indonesia akan segera mencapai puncaknya pada minggu kedua hingga ketiga Juli 2022. Lonjakan kasus ini disebabkan merebaknya COVID-19 subvarian baru Omikron B4 dan B5. Meski penularannya tergolong cepat, pemerintah meyakini imunitas warga saat ini tergolong baik. Puncaknya kira-kira akan tercapai di 18 sampai 19 ribu kasus. Jadi kalau saya ditanya sebagai Menteri Kesehatan, saya lihat, kondisinya masih terkontrol. Kita masih di bawah Singapura yang 5 ribu dengan penduduk cuma berapa? 5 juta. Atau di bawah negara-negara Eropa yang 50 ribu, 60 ribu sehari. Kita kan masih terkontrol. Ada kenaikan, tapi nggak usah panik, kita tetap waspada. Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan, kenaikan kasus COVID-19 tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga melanda negara-negara di dunia. Di Indonesia, ada sejumlah faktor menjadi penguat naiknya COVID-19. Berdasarkan data perkembangan COVID-19 di tingkat global dan nasional per tanggal 28 Juni, ternyata beberapa negara di dunia juga tengah mengalami kenaikan kembali setelah sempat mempertahankan penurunan kasus yang cukup lama. Tentunya, perkembangan di setiap negara dapat berbeda karena karakteristik dan pola pengendalian COVID-19 di negara tersebut. Kenaikan kasus ini terjadi pasca Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga diperkuat dengan periode libur anak sekolah. Berdasarkan pemaparan Satgas COVID-19, Indonesia mengalami lonjakan kasus sebesar 620% dalam 28 hari. Disusul dengan lonjakan di sejumlah negara, seperti Bangladesh naik 500% dalam 22 hari, Inggris naik 380% dalam 23 hari, dan Italia naik 241% dalam 25 hari. Lonjakan juga terjadi di Jerman yang 209% dalam 22 hari. Lalu Singapura naik 116% dalam 18 hari, Malaysia naik 49% dalam 19 hari, serta Amerika Serikat naik 14% dalam 8 hari. Dalam 3 hari terakhir, penambahan kasus COVID-19 sempat mencapai 2.000 lebih pada 1 Juli lalu. Dan hari ini kembali turun di angka 1.624 kasus. Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, mendorong vaksin booster kedua sebagai bentuk kewaspadaan terhadap varian dan subvarian baru COVID-19. Saran saya dalam beberapa kasus dosis keempat menjadi penting khusus untuk melindungi para kelompok risiko tinggi ini, baik itu lansia dan komorbid ataupun tenaga kesehatan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi dosis pertama di Indonesia mencapai 201.500.000 orang lebih. Lalu dosis kedua 169.100.000 orang lebih. Sedangkan dosis ketiga hampir mencapai 51 juta orang. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker, baik di luar maupun di dalam ruangan.
bahwa kami dari ID menyarankan untuk yang berkaitan dengan masker, walaupun di dalam ruangan kita juga masih harus tetap menggunakan masker. Karena ini ada kecenderungan peningkatan kasus gitu. Di luar, kalau di luar Pak? Sama, di dalam, di luar tetap harus memakai masker. Disiplin menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi kunci membentengi diri dari kenaikan kasus COVID-19 serta pemulihan aktivitas masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Pemerintah menyatakan kenaikan kasus COVID-19 di setiap negara dapat berbeda tergantung karakteristik dan pola pengendalian COVID-19. Lalu pola yang diterapkan di Indonesia menghadapi lonjakan kasus COVID-19 saat ini seperti apa? Saya akan bahas bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril serta mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, selamat malam Pak Syahril, selamat malam, sehat ya? Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Syahril terlebih dahulu. Pak Syahril, jadi apa saja ini strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi lonjakan COVID-19 saat ini? Sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa memang dalam awal bulan yang lalu itu naik ya kasus sampai 2.000 di bulan. Tapi 3 hari terakhir ini menurun lagi. Dan kalau kita harus melihat data ini harus komprehensif, jadi di samping data kenaikan kasus, maka perlu juga dilihat positivity rate, kita masih di bawah 5%, kemudian angka kematian juga di bawah 3%, dan juga hospitalisasinya masih di bawah 5%, Mbak. Jadi harus lihat angka-angka itu secara keseluruhan. Artinya apa? Walaupun ada kenaikan kasus, tetapi hospitalisasi atau orang yang masuk di rumah sakit, apalagi di ICU, masih terkendali juga angka kematian. Nah, sekarang upaya-upaya apa yang harus kita lakukan, yaitu tadi sudah betul, yaitu kita melakukan pengetatan ya, pengetatan disiplin protokol kesehatan. Jadi tadi ada himbauan dari ID maupun kemarin sudah diumumkan oleh Wakil Presiden, bahwasanya kita dianjurkan kembali memakai masker di luar ruangan sekalipun, itu adalah dalam upaya mengendalikan penularan, termasuk vaksinasi ya, untuk menekan angka kesakitan yang lebih berat. Begini Pak Syahril, tadi Pak Syahril sudah menyampaikan bahwa pola-pola akan berbeda. Saya juga tadi kita mendengar bersama pernyataan dari Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin bahwa polanya akan berbeda. Tetapi katanya jangan khawatir karena Indonesia lonjakan kasusnya masih belum setinggi negara-negara lain. Tadi Pak Syahril bilang data juga harus komprehensif. Nah, ketika datanya harus komprehensif, sementara Pak Menkes bilang bahwa kenaikan kasus kita tidak setinggi negara-negara lain. Pertanyaan kemudian, sekomprehensif apa data kita saat ini? Apakah betul kita sudah mencari kasus COVID-19 seperti ketika beberapa bulan lalu pemerintah serius begitu tracing dan juga testing kasus COVID? Ya, data yang kita dapatkan ini adalah data yang memang telah dilakukan, baik di tingkat bawah sampai ke tingkat pusat. Sehingga muncul setiap hari update data lonjakan kasus atau penambahan kasus, positivity rate, hospitalisasi maupun angka kematian. Nah, tentu saja kita dalam upaya ini bagaimana tracing dan testing itu harus selalu kita lakukan dan kita tingkatkan seiring dengan jumlah kasus di masing-masing daerah agar kita betul-betul real mengetahui berapa banyak masyarakat yang positif dan harus isolasi mandiri. Pak Chandra, kalau dilihat dari persentase kasus persentase hasil tes yang positif di Jakarta dan di kota-kota lain di Indonesia itu sama seperti beberapa bulan lalu ketika Delta dan juga Omikron. Apa yang saya mau maksud adalah bahwa proporsi di Jakarta besar begitu, lebih besar daripada wilayah lain. Masalahnya, masyarakat di Jakarta memang sudah sangat terbiasa dengan tes mandiri. Apakah dengan kondisi seperti ini bisa dibilang bahwa data atau testing tracing kita betul sudah komprehensif untuk mencari varian Omikron yang baru ini? Saya kira pada waktu Dirjen WHO ke Jogja ini juga sudah disebut ya bahwa ini, dan ini bukan hanya Indonesia, secara global begitu tes itu turun dimanapun juga. Maksudnya dibandingkan dengan pada waktu Delta. Jadi pasti tes kita juga
tidak seintensif pada waktu Delta itu sih sudah jelas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bagaimanapun dengan keterbatasan ini tesnya harus terus ditingkatkan. Karena kalau tes tidak ditingkatkan, kita punya dua masalah. Nomor satu, kita tidak tahu jumlah pasien realnya berapa, apalagi banyak yang tanpa gejala. Dan kedua, walaupun sekarang sudah ada data sekian puluh % katanya itu BA.5 atau BA.4, tapi sekian persen dari berapa kan begitu. Yeah. Jadi jumlah tes yang biasa dan jumlah tes yang whole genome sequencing memang baik untuk terus ditingkatkan supaya kita bisa tahu kondisi lapangan seperti apa, dan itu bisa akan lebih baik. Kemudian sedikit tentang kenaikan kasus tadi, saya setuju sekali dengan Dr. Syahril, memang belum punya dampak pada rumah sakit begitu ya. Tapi kan kenaikan kasus ada 3 dampaknya. Nomor satu, untuk mereka yang risiko tinggi, katakanlah untuk yang Mbak Sofi masih muda belia begitu, tanda kutip, bagus-bagus saja. Tapi kalau buat lansia kayak saya 67 tahun, atau barangkali imunokompromis, dampaknya belum tentu sesederhana itu. Itu satu. Yang kedua, untuk yang belum imunisasi. Dan tadi sudah ada data bahwa yang belum booster kan lebih dari 70%. Betul. Yang belum vaksinasi kedua saja masih ada sekitar 30%. Jadi dampak pada mereka mesti kita perhitungkan. Belum lagi kalau jumlah penularan makin banyak, maka secara teoritis kemungkinan varian baru kan ada. Jadi saya setuju bahwa jumlah kasus itu memang belum setinggi yang lain sekarang ini, tapi tidak bisa kita nafikan bahwa peningkatan kasus harus ditekan semaksimal mungkin. Oke, tanggapan Anda Pak Syahril? Betul. Jadi prediksi kita memang di minggu ketiga Juli ini naik sekitar 20.000 karena pengalaman yang lalu dan perhitungan epidemiologi sepertiga dari jumlah Omikron yang lalu, tapi itu bisa kita tekan. Mudah-mudahan tidak sampai sedemikian. Dan yang lebih penting, betul seperti yang Prof. Chandra katakan, kita menekan hospitalisasi, Pak, yang juga menekan angka kematian, khususnya pada lansia dan para risiko tinggi, gitu. Tadi yang saya garis bawahi dari pernyataan Pak Chandra ada 2, Pak Syahril. Yang pertama adalah peningkatan jumlah tes demi mencari pasien sebanyak-banyaknya supaya kita bisa segera mengkarantina. Yang kedua adalah harus hati-hati dengan mereka yang berusia lansia ataupun yang imunisasinya belum lengkap. Kira-kira dari 2 ini apa yang bisa kita lakukan? Apa yang akan pemerintah dorong? Semuanya kita dorong. Yang pertama adalah meningkatkan tracing dan testing. Ini adalah bagian upaya untuk betul-betul kita mengetahui real supaya kita bisa melakukan isolasi mandiri. Betul. Yang kedua adalah melakukan tadi vaksinasi betul-betul agar mereka yang memang belum di booster atau belum divaksinasi itu dapat menekan angka kesakitannya dan tidak masuk ke dalam yang level lebih berat. Ya, karena walaupun BA4, BA5 ini tidak seberat Omikron yang lalu, tapi dengan vaksinasi adalah upaya kita untuk mereka tidak jatuh ke sakit yang lebih berat. Gitu. Oke, kalau untuk tes kita sudah tahu caranya, kita pernah, tapi untuk vaksinasi khususnya yang booster ini, karena banyak sekali masyarakat yang merasa, oh saya sudah 2 kali vaksin kok, ngapain sih booster lagi? Bagaimana cara pemerintah mengomunikasikan ini? Oke, yang pertama tadi, Mbak, jadi ada sekarang strategi bagaimana untuk melakukan testing mandiri, Pak ya. Saya kira ini sudah digerakkan dan semua apotek untuk bisa melayani dengan gratis untuk antigen. Artinya akan meningkatkan cakupan bagaimana setiap orang itu bisa melakukan tes mandiri. Yang kedua, bagaimana booster tadi sudah kita sampaikan, bagaimana komunikasi publik termasuk yang dilakukan oleh Kompas TV ini adalah untuk bisa memberikan edukasi dan pemahaman betul kepada masyarakat pentingnya vaksinasi. Dan terakhir, tentu saja sentra-sentra vaksin yang dulu telah digerakkan oleh semua baik itu TNI, Polri, Masta, dan seterusnya. Itu, Mbak. Oke, memang sentra vaksinasi ini bisa jadi perlu digalakkan lagi untuk mengejar vaksinasi yang kedua dan juga yang booster. Pak Syahril, saya tahu Anda harus segera beranjak karena akan ada rapat. Jadi silahkan kalau mau beranjak terlebih dahulu. Pak Syahril, saya berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Syahril, saya lanjutkan ngobrol dengan Pak Chandra ya. Pak Syahril, terima kasih. Terima kasih. Pak Chandra, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Syahril, kira-kira sudah terbayang begitu strateginya akan seperti apa. Tapi apa saja saran yang bisa Anda berikan untuk pemerintah demi memastikan pengendalian lonjakan kasus COVID-19 supaya kondisi yang saat ini sedang kita nikmati itu nggak hilang?
Ya, justru kalimat kondisi yang sekarang sedang kita nikmati itu yang mesti balance ya. Saya kira-kira sebulan 2 bulan lalu kan semua orang sudah bicara bahwa kita akan segera masuk ke endemi, situasi sudah sangat terkendali dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa situasi tidak sederhana itu. Kenapa? Karena memang COVID-19 ini baru di dunia. Karena itu saya waktu beberapa bulan yang lalu saya kira Presiden sudah pernah menyampaikan kalau situasi itu tenang selama 6 bulan baru kita katakan situasinya itu bisa terkendali beneran. Jadi kalau kita tenang dalam waktu 2-3 bulan itu sama sekali belum berarti ternyata bahwa kasus akan tetap turun. Kita sudah punya 2 pengalaman sesudah Delta 2-3 bulan itu rendah kemudian naik dengan Omikron. Sekarang Omikron turun 2-3 bulan landai sekali naik dengan BA.5 BA.4. Jadi saya usul yang pertama informasinya balance bahwa memang kita bersyukur kalau kasus itu sudah rendah tapi pandemi ini belum selesai jadi upaya-upaya kewaspadaan tetap harus kita jaga. Itu informasi ini yang mungkin perlu balance. Jangan-jangan orang terus kebablasan berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Itu dari kacamata informasi. Tapi dari kacamata upaya yang jelas bisa di depan mata adalah ada 3. Nomor 1 menggalakkan vaksinasi dan boosternya. Saya sejak lama juga menulis saya kira di Kompas juga tentang booster kedua yang tadi disebut Dr. Diki. Menurut saya itu salah satu pemikiran yang memang harus kita lakukan. Booster kedua paling tidak pada kelompok risiko tinggi dulu lah kalau tidak mau pada kelompok masyarakat. Jadi vaksinasi dan booster mesti ditingkatkan. Kedua, sudah tepat karena ada kebijakan seperti ini di luar ruangan nggak pakai masker, tapi sekarang pakai masker lagi begitu ya. Dan ingat kewajiban memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan seperti saya sudah berulang kali sampaikan di Kompas TV itu jangan kita anggap sebagai karena disuruh Menteri Kesehatan. Betul. Itu gunanya untuk melindungi kita sendiri, untuk melindungi keluarga kita, melindungi orang yang kita cintai gitu. Sebelum ada anjuran pakai masker di luar ruangan, saya juga tetap pakai masker di luar ruangan, bagaimanapun juga gitu ya. Baik. Pak Chandra terakhir, ini kan saat ini yang melonjak itu gara-gara Omikron varian BA.4 dan BA.5, koreksi kalau saya salah. Tapi apa yang harus masyarakat waspadai dengan varian baru ini, subvarian baru ini, lalu kemungkinannya dalam waktu beberapa bulan ke depan jangan-jangan akan ada varian baru lagi, Pak Chandra? Kalau soal akan ada varian baru atau tidak, kita tahu bahwa di dalam publikasi WHO 2 bulan lalu kita punya 3 skenario bagaimanapun juga. Base skenario standar seperti sekarang ini. Best skenario yang terbaik, di mana varian barunya jauh lebih ringan, dan ada worst skenario, di mana skenario yang ketiga yang mungkin saja lebih besar, dan kita lebih berat, dan kita belum bisa memastikan saat ini mana yang akan terjadi. Gitu. Itu soal ada apa nggak ada kemungkinan yang akan datang. Yang kedua soal BA.5 dan BA.4 memang relatif lebih mudah menular, tapi memang relatif tidak berat dibandingkan dengan Delta, tapi kita tetap harus waspada, dan saya menyampaikan bahwa kenaikan kasus memang ada angka mutlak, tapi naik proyeksi atau tren kenaikan itu menunjukkan sesuatu warning yang membuat kita semua harus waspada. Jadi kalau ada tren kenaikan kasus, walaupun lebih rendah dari negara lain katanya, tapi bagaimanapun juga itu warning untuk kita waspada dan perlu ada tindakan yang berbeda saat ini dibandingkan dengan katakanlah 2 bulan lalu. Oke, walaupun secara jumlah mungkin lebih rendah daripada negara-negara lain, tapi kalau peningkatannya 600% hanya dalam waktu 28 hari, semua masyarakat harus waspada. Ada baiknya kembali menggunakan masker, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Begitu ya, Pak Chandra ya? Betul sekali. Pak Chandra, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu ya Pak Chandra, sehat terus. Terima kasih. Terima kasih.